Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kita akan masuk lagi ke materi algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan mencoba membuat program untuk pengurutan nilai dalam array menggunakan selection sort. Jadi kita akan menggunakan project sebelumnya. Silahkan Anda juga menggunakan package yang sudah Anda buat di pertemuan sebelumnya, Alpro 2020 titik sorting. Jadi kita akan menggunakan project dan package yang sudah dibuat oleh kita pada pertemuan sebelumnya. Jika sudah, silahkan membuat new class di package sorting tersebut dan silahkan Anda buat kelas ini dengan nama selection sort. Jika sudah, kita akan mulai. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah array yang menampung nilai belum terurut. Dengan nama arnilai. Jadi silakan Anda membuat sebuah array seperti ini. Untuk isinya, Anda bisa mengikuti apa yang sudah saya tuliskan di video ini, atau Anda boleh menuliskan berdasarkan nilai yang Anda mau. Jika sudah, kita akan fokus pada prosedur selection sort. Di mana di sini saya sudah menyediakan prosedur dengan nama assort. Kenapa namanya assort? Agar penamaannya tidak membuat bingung Anda. Karena nama selection sort sudah dibuat sebagai nama kelas ini. Silakan Anda buat prosedurnya dengan nama assort atau dengan nama yang Anda mau, apakah sorting dengan selection atau select sort, terserah Anda. Jika sudah, ini adalah algoritmanya atau kode programnya, di mana yang perlu diingat adalah selection sort itu adalah pengurutan dengan cara memilih nilai berdasarkan urutan elemen sebagai nilai yang dicek. Lalu program pun akan mencari nilai pembanding yang diambil dengan cara mencari nilai terkecil jika ascending, jika output ascending, atau nilai terbesar jika outputnya adalah descending. Dari elemen berikutnya dari elemen yang sedang dicek. Jadi akan ada sebuah elemen yang akan jadi nilai yang dicek, lalu nanti elemen berikutnya dari elemen yang sedang dicek itu akan dicari apakah nilai terbesar atau nilai terkecil berdasarkan outputnya. Nanti dari hasil pemilihan itu akan dibandingkan. Jadi ada nilai pembanding dan nilai yang dicek. Dan di sini adalah algoritmanya. Oleh karena itu, di sini kita akan memiliki variabel yang menampung indeks dari nilai yang dicek, lalu variabel untuk indeks dari nilai pembandingnya. Jadi ada I check dan ada I pembanding. Dan lalu kita juga akan memiliki sebuah penampung karena kita akan menukar tempat. Lalu apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan looping. Tentunya yang harus diingat, pengurutan tidak akan menghasilkan pengurutan yang sempurna jika hanya dilakukan satu kali putaran saja. Jadi kita harus menjamin putarannya lebih dari satu. Oleh karena itu, dia
akan berulang sebanyak elemennya. Asumsinya adalah pengurutan akan terjadi jika pengurutannya dilakukan sebanyak elemen yang ada di array tersebut. Jadi semua tercek, semua tersusun. Lalu di sini yang perlu dilakukan adalah kita akan menjadikan iCheck itu adalah sesuai dengan putarannya. Jadi kalau dia putaran pertama berarti iCheck akan merupakan elemen ke 0, lalu indeks pembanding adalah setelahnya, berarti 0 plus 1. Tapi apa yang dilakukan? Tentunya kita akan mencari nilai terkecil dengan cara membandingkan nilai yang sedang dijadikan nilai pembanding dengan elemen selanjutnya. Jadi dari loop plus 1 sampai elemen terakhir dari array. Oleh karena itu di sini ada pengulangan untuk pembandingan antara indeks pembanding ini dengan nilai-nilai selanjutnya. Jika indeks pembandingnya ternyata dianggap lebih besar dari suatu nilai dari suatu elemen, maka indeks pembandingnya akan diisi oleh atau digantikan oleh indeks elemen tersebut. Karena di sini kita akan mencari nilai dengan nilai terkecil. Jadi indeks pembanding harus terkecil. Pembanding harus terkecil sehingga dia menukar. Jika ini sudah terjadi satu putaran, maka kita akan mendapatkan nilai indeks pembanding dengan nilai terkecil. Lalu kita akan mencek apakah yang sedang dicek ini nilainya lebih besar dengan nilai yang ada di indeks pembanding. Jika iya, kita akan menukarnya. Jika seperti itu, silakan Anda tuliskan kode program ini dengan cara mempause. Jika sudah, kita akan lanjutkan dengan cara apa? Kita akan melanjutkan dengan menyediakan prosedur untuk menampilkan array dan main program. Silakan Anda mengikuti kode program ini dengan cara mempause terlebih dahulu. Jika sudah, silakan kita coba. Maka hasilnya adalah akan menghasilkan nilai terurut. Tadinya 40, 10, 50, 20, 30, 90, 60, 70, 80, dan di sini hasilnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Semua akan terurut. Pertanyaannya adalah, ini terurut secara ascending dari kecil ke besar. Bagaimana jika ingin mengurutkan secara descending, besar ke kecil? Yang perlu diingat adalah kalau kita mencari ascending berarti kita mencari nilai yang terkecil untuk disusun dari awal. Tapi kalau descending berarti kita akan mencari nilai terbesar. Sehingga logikanya adalah jika nilai pembanding ini nilainya lebih kecil dari nilai selanjutnya, maka dia harus ditukar karena asumsinya nilai pembanding harus nilai terbesar. Begitupun juga dengan ini. Saat nilai iCheck lebih kecil dari pembanding, maka dia harus ditukar karena secara urutan elemen pertama itu asumsinya harus yang paling besar, bukan yang paling kecil. Karena kita akan mencari secara descending. Maka hasilnya seperti ini. Itulah program untuk selection sort. Semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nanti akan ada video berikutnya terkait bagaimana cara menyusun menggunakan selection sort untuk tipe data array. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.